Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari seperti biasa saya mengajak Anda sebelum kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Let's we pray together. Mari kita berdoa, kita minta Roh Kudus yang memberikan revelation, wisdom kepada setiap kita supaya kita bisa mengerti kebenarannya dan kita juga diberikan kekuatan untuk melakukannya. Dan saya percaya setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa melalui kebenaran firman pagi hari ini, semua kita akan dibuat menjadi lebih dewasa dalam Kristus. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang minggu ini. Dan pagi hari ini dalam program Amin, kami mau belajar sama-sama firman Tuhan. Dan kami berdoa Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami. Dan sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Urapi hambamu dalam segala keterbatasan hamba. Biar hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan bahkan kami berdoa Roh Kudus ambil alih dalam pemberitaan firman ini. Biar firman yang keluar bisa memberkati, membangun, memberi semangat kepada yang letih lesu. Dan mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah dan urapi setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan buat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali pagi hari ini kami bisa kembali melayani Anda melalui kebenaran firman Tuhan. Doa kami dari tempat ini supaya firman Tuhan yang dibagikan pagi hari ini akan mengingatkan kita, mengarahkan, menuntun setiap kita untuk terus stay on the path dan terus untuk ada dalam apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan sebuah insight di hati saya untuk menyampaikan sebuah pesan dengan judul yaitu jangan suka iri hati. Nah saudara, saya berdoa bahwa setiap kita boleh diingatkan pagi hari ini, setiap kita boleh diarahkan kembali supaya kita jangan kejebak dengan salah satu dosa yaitu iri hati. Jangan suka iri hati. Itu adalah sebuah pesan yang kuat sekali Roh Kudus taruh di hati saya dalam program Amin pagi hari ini. Saya mau mengajak Anda untuk baca 1 Korintus 3 ayat yang ketiga bagian B. Dikatakan seperti ini, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara, ternyata dalam 1 Korintus 3 mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa ketika kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita memiliki iri hati, cenderung kita iri dengan orang lain. Dikatakan bahwa ini menunjukkan bahwa kita ini masih hidup dalam duniawi, manusiawi. Dan saya berdoa kemarin beberapa waktu lalu saya menyampaikan tentang the quality of life. Bagaimana ketika kita mengerti suatu nilai kehidupan, maka kita harus memiliki sebuah kesadaran untuk hidup sesuai dengan kualitas. Hidup dengan kualitas yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Nah, salah satu kualitasnya kita memiliki karakter kepribadian seperti Kristus. Nah saudara, tetapi ini adalah lawannya, kebalikan. Roh Kudus mengingatkan kita jangan suka iri hati. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi kapanpun siapapun Anda, gak peduli seberapa lama Anda ikut Tuhan, bahkan Anda melayani sekalipun, kalau kehidupan kita masih ada iri hati, artinya kita masih menunjukkan bahwa hidup kita masih duniawi, saudara. Karena saya percaya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan ada yang namanya iri hati, dengki dan sebagainya. Dikatakan malah sebaliknya adalah buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada kata iri hati. Tapi sebaliknya perbuatan daging telah nyata, salah satunya iri hati. Nah saudara, Alkitab mengajarkan kita ketika kita menjadi orang Kristen sekalipun melayani, tapi masih ada iri hati, menunjukkan bahwa kita masih duniawi. Nah kalau kita perhatikan, iri hati adalah sebuah kata yang
kita sering dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, kantor, bahkan di gereja. Ini juga ada, saudara. Di keluarga seorang adik iri lihat kakaknya ketika orang tuanya lebih sayang dengan kakaknya, atau lebih sayang dengan adiknya, kakaknya yang ngiri ketika kakaknya dibeliin sepeda baru atau apapun, mainan baru, salah satu dari mereka iri. Jadi iri ini adalah sesuatu penyakit yang ada di mana-mana. Di dalam teman, seorang teman kadang-kadang iri di lingkungan teman, permainan kita, tempat tinggal. Sama teman iri hati ketika melihat rekannya sebangkunya memperoleh nilai yang lebih tinggi ujiannya dan mungkin jadi lebih baik. Di kantor si A iri kepada si B karena gajinya lebih besar, dapat promosi jabatan dan sebagainya. Yang lebih parah di gereja, rasa iri hati juga ternyata melanda orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan iri terhadap rekan hamba Tuhan yang lain yang jemaatnya lebih banyak, pelayanannya lebih besar, gerejanya lebih berhasil. Bahkan mereka iri ketika melihat orang lain dipakai Tuhan luar biasa dan sebagainya. Betapa iri hati sebenarnya kalau Anda perhatikan sudah menjangkiti, merasuki semua kalangan. Bukan saja awam tetapi pelayan Tuhan pun terkena dampaknya. Seringkali kita mendengar bahwa orang ini iri dengan ini karena melihat ini mungkin dipakai Tuhan lebih dan sebagainya, lebih berhasil, lebih diurapi, lebih dipakai. Seringkali saudara ini yang sering terjadi. Walaupun 1 Korintus mengingatkan kita bahwa ketika kita masih iri hati artinya kita masih hidup secara duniawi. Nah kalau kita perhatikan, pelajari what is definition, apa sih iri hati? Sebenarnya iri hati bisa diartikan perasaan kurang senang bila melihat orang lain lebih beruntung, lebih berhasil, dan lebih baik dalam kehidupannya. Nah sebenarnya iri hati juga bisa diartikan sebagai rasa cemburu, sirik terhadap orang lain. Yang jelas orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain lebih berhasil, lebih baik, lebih beruntung daripada dirinya sendiri. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Padahal kalau Anda perhatikan, Yakobus mengingatkan kita, di mana ada iri hati, mentinggi diri sendiri, pasti di situ ada kekacauan dan ada segala macam perbuatan jahat. Dari iri hati akhirnya orang bisa memfitnah orang lain, menggosipkan orang lain, menjelekkan orang lain, bahkan mencelakakan orang lain. Jadi iri hati menurut Alkitab adalah sesuatu yang sangat berbahaya, mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, saudara. Lalu ada beberapa poin yang penting nih yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama adalah jangan pernah beri ruang kepada iri hati untuk bisa masuk dalam kehidupan Anda. Ini adalah poin penting yang saya mau sampaikan buat Anda. Setelah Anda mengerti what is definition daripada iri hati, ketika kita cemburu, kita melihat gak bisa terima bahwa orang lain lebih berhasil, lebih baik, lebih beruntung daripada kita. Dan itu adalah iri hati. Intinya kita gak pernah bisa menerima kenyataan bahwa orang lain lebih dari kita dalam banyak hal. Nah, hal yang penting yang saya mau tekankan pagi hari ini melalui program Amin, yang pertama adalah jangan beri ruang bagi iri hati untuk masuk dan tinggal dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ibarat sebuah monster jahat, iri hati bisa menjadikan kita semakin bukan cuma jauh dari Tuhan, tapi iri hati membuat kita jadi jahat, jadi berpikiran tanpa kita sadari ya, kita bisa akhirnya berbuat jahat. Terjadi kekacauan karena Yakobus ngingatin kita, selama ada iri hati mentingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, ada terjadi begitu banyak kekacauan di gereja, di mana-mana oleh karena ada iri hati, mulai langsung sikut menyikut, langsung bersaing, ngomongi orang lain, jeleki orang lain, fitnah orang lain. Kenapa? Karena ketika ada iri hati, maka terjadi kekacauan dan segala macam yang jahat, termasuk membunuh orang lain, karakter orang lain, bahkan menjelekkan orang lain, menghakimi orang lain, memfitnah, menggosipi orang lain dan sebagainya. Kenapa, saudara? Karena iri hati. Sekali lagi, iri hati adalah seperti sebuah monster, kanker, penyakit yang mengerikan, yang kalau kita nggak hati-hati itu akan menggerogoti terus kehidupan kita semua. Iri hati juga
sering disebut sebagai dengki. Merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keunggulan atau hal yang dimiliki orang lain, saudara. Sekali lagi, setiap kita bisa terjerat oleh perasaan iri hati ini. Itu sebabnya hati-hati. Pesan saya pagi hari ini adalah yang pertama, jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal dan masuk dalam kehidupan Anda. Raja Saul misalnya larut dalam iri hati ketika dia mendengar pujian yang diterima Daud lebih banyak dari pujian yang diterima oleh dirinya. Dikatakan Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, apa yang terjadi? Saul mendengar itu, lalu dia menjadi marah, menjadi iri hati. Bahkan akhirnya bukan cuma kekacauan, tapi akhirnya berusaha membunuh Daud. Itu sebabnya dikatakan ketika iri hati Anda biarkan masuk dalam kehidupan Anda, bukan cuma terjadi kekacauan, tapi segala macam kejahatan akan muncul dari iri hati. Jadi sekali lagi ini hal yang penting yang pertama yang saya mau sampaikan sekali lagi, jangan beri ruang sedikit pun bagi iri hati untuk masuk dalam kehidupan Anda. Yang kedua, saudara, jangan iri terhadap sesama, apalagi keluarga sendiri, saudara. Saudara, ini terjadi dalam Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah, bahkan mau membunuh dia, saudara. Sekali lagi, ketika iri hati Anda biarkan masuk dalam kehidupan Anda, menguasai kehidupan Anda, bukan cuma terjadi kekacauan, tapi segala macam kejahatan. Dan ini terjadi, kita bisa belajar the story of Joseph. Ketika ayahnya dilihat oleh saudaranya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka benci kepada Yusuf. Kenapa? Iri hati. Iri hati bukan cuma membuat kekacauan, tapi mendatangkan segala macam kejahatan. Yang pertama, mereka benci, tidak mau menyapa dengan ramah, akhirnya mau membunuh Yusuf, saudara. Saudara, kalau nggak dihalangi oleh salah satu kakaknya, maka Yusuf sudah dipastikan akan dibunuh. Saudara, ini yang terjadi ketika iri hati menguasai kehidupan kita, maka saudara, segala yang jahat akan timbul dalam kehidupan kita. Sekali lagi, be careful, jangan beri luang sedikit pun untuk iri hati masuk dalam kehidupan Anda, dan jangan iri hati kepada sesama. Nah, saudara, ada seorang penulis teolog, dia berkata, teolog dan penulis bernama John Stott. John Stott mengatakan semua kejahatan di muka bumi berawal dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati, saudara. Jadi sekali lagi, John Stott berkata bahwa semua kejahatan dimulai dari sombong dan iri hati. Dan kalau kita perhatikan, kita baca in the Bible from Genesis until Revelation, Anda akan mengiyakan bahwa segala macam kejahatan yang timbul di dunia ini karena kesombongan dan juga iri hati. Dari iri hatilah, karena iri hati Kain membunuh Habel. Pembunuhan pertama terjadi di Alkitab adalah kisah bagaimana Kain membunuh Habel. Why? Karena iri hati, saudara. Jadi sekali lagi, semua dosa berawal, semua kejahatan berawal dari kesombongan dan iri hati. Dan pertama kali Kain membunuh Habel dalam Kejadian, kenapa, saudara? Karena iri hati. Orang Yahudi kenapa menyerahkan Yesus agar disalibkan? Karena iri hati. Karena iri hati, sekarang banyak orang berusaha membunuh reputasi orang, menjelekkan orang lain, menggosipi orang lain. Kenapa? Karena kembali lagi iri hati. Jadi saya setuju dengan John Stott berkata, semua kejahatan di muka bumi terjadi karena satu sumber. Kejahatan ini terjadi karena kesombongan dan juga iri hati. Makanya dua poin ini penting. Jangan memberikan peluang sekecil apapun sehingga iri hati masuk dalam kehidupanmu. Dan jangan iri hati kepada sesama. Ini benar sekali. Lalu Amsal 14 ayat 30 mengatakan, Salomo ngomong bahwa iri hati membusukkan tulang, saudara. Jadi orang yang dikuasai iri hati akan menjadi kalap, gelap mata, bahkan terhadap saudara kandungnya. Dan itulah yang menimpa Yusuf.
Kalaf gelap mata karena keiri hatiannya dia kepada Yusuf. Sampai dia mau mencelakakan hidup Yusuf, saudara. Karena iri hati, mereka akhirnya mau membunuh Yusuf. Namun akhirnya dimasukkan ke dalam sumur dan menjualnya kepada orang Midian, saudara. Nah saudara, walaupun iri hatinya beralasan, bukan berarti sikap buruk itu harus dipelihara. Ketika iri hati dipelihara, maka cinta akan padam, akan memudar. Yang ada malah kebencian. Kasih memudar, tapi yang ada kebencian. Dan akhirnya timbul pikiran jahat. Dan akhirnya timbul action-action yang jahat. Sekali lagi ingat, iri hati muncul karena seseorang terlalu memfokuskan perhatian pada milik orang lain. Sehingga ia lupa untuk bersyukur pada Tuhan dan puas dengan apa yang ada padanya atau miliknya, saudara. Perhatikan baik-baik, ini ada sebuah quote yang bagus. Dikatakan iri hati pada seorang atau kepada orang lain tidak akan pernah menambahi apa yang telah Anda miliki, malah akan menggerogotinya. Lihat ketika Saul iri kepada Daud, yang ada Tuhan membalikkan, mengambil posisi raja dan memberikannya kepada Daud, saudara. Jadi sekali lagi, iri hati pada orang lain tidak akan pernah menambahi apapun yang telah Anda miliki, malah akan menggerogotinya. Jadi jangan pernah iri dengan sesama. Kalau Anda lihat orang lain lebih dipakai Tuhan, ucap syukur karena Tuhan pakai orang itu dan ikut berbahagia. Dan ini adalah the story of Jonathan. Jonathan ketika melihat Daud diberkati, dipakai, bahkan dipromosikan, akan diangkat jadi raja. Tapi Jonathan tidak iri, malah Jonathan bersuka cita. Dan saya percaya kasihlah yang akan mengalahkan iri hati, saudara. Dan saudara harus percaya bahwa iri hati kepada orang lain gak akan menambahkan apapun dalam hidupmu, malah menggerogoti, bahkan membuat apa yang ada padamu bisa hilang, saudara, karena iri hati yang kau miliki. Jadi jangan pernah iri hati kepada sesama. Belajar dari Jonathan, dia gak iri kepada Daud. Beda dengan bapaknya Saul, dia iri karena dia takut suatu hari bahwa posisi raja akan diambil oleh Daud. Dan ternyata benar, dia iri kepada Daud, tidak menambahkan apapun yang dimiliki oleh Saul. Maka yang ada menggerogoti apa yang ada pada Saul. Dan sampai akhirnya di end of the day, beneran saudara, jabatan raja dipindahkan Tuhan dari Saul menuju kepada Daud, saudara. Jadi saudara, saya yakin sekali bahwa iri hati itu gak ada gunanya. Anda jangan pernah membiarkan iri hati masuk ke dalam kehidupan Anda. Dan Anda jangan pernah, bukan cuma membiarkan masuk dalam hidup Anda, jangan pernah iri hati. Karena iri hati tidak akan menambahkan apapun dalam hidupmu. Apa yang kau sudah miliki gak akan ditambahkan. Yang ada malah berkurang, saudara. Nah yang terakhir, yang poin penting yang saya mau bagikan adalah gimana caranya supaya kita bisa mengatasi rasa iri hati dalam kehidupan kita. Ada 4 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, kembangkan gaya hidup bersyukur. Saudara, tidak ada cara lain untuk menghilangkan iri hati kecuali Anda bersyukur dengan apa yang Anda punya. Bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki. Bersyukur dengan semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Anda dan sejauh apa Tuhan bawa hidup Anda. Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada setiap kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita semua tahu ayat ini. Masalahnya kenapa masih ada orang yang gak bisa bersyukur, malah iri dengan orang lain. Mereka gak ngerti bahwa Allah berkata ngucap syukur dalam segala hal. Kalau Anda merasa bahwa Anda gak memiliki lebih daripada orang lain, atau Anda melihat orang lain dipakai lebih, diberkati lebih, Anda harus mengucap syukur. Kembangkan gaya hidup ini. Bukan gaya hidup yang suka iri, tapi gaya hidup yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur, mengucap syukur merupakan gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup ini tidak terjadi otomatis, but by proses. Perlu ditumbuh kembangkan. Dengan kekuatan sendiri memang rasanya kadang mustahil. Karena kadang kita lupa untuk ucap syukur. Tapi minta Roh Kudus memberikan kekuatan, mengingatkan kita. Always remind us untuk always give thanks to the Lord.
in every situation. Situasi apapun yang kita hadapi, belajarlah untuk mengucap syukur. Situasi seberat apapun, gak enak sekalipun, bahkan saat dalam lembah kelam sekalipun, mengucap syukur. Karena kita percaya bahwa segalanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mengucap syukur merupakan tanda bahwa Anda dan saya mengetahui providensia atau pemeliharaan Allah yang sempurna atas hidup kita. Ketika kita bersyukur, artinya kita mengetahui dan kita percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Mengucap syukur berarti kita menerima segala sesuatu yang terjadi dan kita percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan atas semuanya. Mengucap syukur mempunyai makna bahwa kita membiarkan kasih Allah, pertolongan Allah mengalir secara leluasa dalam kehidupan kita. Ini cara yang pertama. Kalau Anda bertanya gimana caranya supaya kita selalu dihindarkan dari iri hati. Gimana caranya mengatasi iri hati dalam hidup kita? Yang pertama, kembangkan gaya hidup Anda seperti kerajaan Allah, yaitu always give thanks in every situation. Yang kedua, saudara, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain dalam ukuran berkat, dalam ukuran yang lain. Oh, dia punya mobil bagus, saya enggak, berarti dia lebih baik dari saya. Jangan lihat, oh rumahnya lebih banyak, rumahnya lebih besar, gerejanya lebih besar dan sebagainya. Saudara, saya mau kasih tahu bagaimana mengatasi rasa iri hati dalam kehidupan kita, yaitu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ucap syukur kalau lihat orang lain lebih maju, lebih besar, dipercayakan lebih banyak. Artinya saudara, memang mereka layak dipercaya. Dan jangan pernah membandingkan diri kita lalu menganggap kita lebih jelek dan mereka lebih baik dari kita. Percaya Allah selalu adil dan Dia akan mempercayakan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Ucap syukur kalau kita dipercaya cuma 2, orang lain dipercaya 5. Ucap syukur untuk orang lain yang diberikan 5. Doakan mereka supaya dengan mereka diberikan kepercayaan 5, mereka mampu menjalankannya. Dan kita ngucap syukur sekalipun kita dikasih 2. Dan maybe suatu hari ketika kita setia menjalankannya, Tuhan akan tambahkan 3, 4 dan sebagainya. Jadi gimana caranya? Yaitu jangan membandingkan dirimu. Membandingkan hanya boleh untuk menjadi sebuah reminder untuk kita upgrade yourself, tapi bukan untuk iri, tapi sebagai evaluation, sebagai evaluasi bahwa Tuhan, aku mau lebih lagi, aku mau lebih maju lagi dan sebagainya. Dan cara menghilangkan iri hati adalah dari hidup kita adalah dengan berusaha jangan sampai kita terjebak selalu membandingkan diri kita, keadaan kita dengan orang lain. Itu artinya iri hati. Iblis akan membawa kita masuk dalam jebakan ini, terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi percaya Roh Kudus akan menolong kita keluar dari jebakan itu dan terus ucap syukur dengan setiap kondisi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Jangan pernah membandingkan dirimu, apalagi membandingkan dirimu dan membuat dirimu menganggap lebih baik dari orang lain. Itu jatuh kesombongan, bukan cuma iri tapi sombong. Tapi waktu kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, lalu kamu menganggap kamu kurang, dia lebih banyak, lalu Anda kesal, jealous, itu artinya Anda kejebak dengan iri hati. Jadi saudara, satu hal, mau orang itu lebih baik dari Anda, mau Anda lebih baik dari orang yang lain, saudara, tetap mengucap syukur dan tidak boleh iri hati, juga tidak boleh sombong, saudara. Jadi jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Ucap syukur kalau Tuhan bawa kamu ada di satu titik. Percayalah, di atas langit masih ada langit. Kalau kamu dipakai Tuhan, masih ada lebih banyak orang dipakai Tuhan. Dan kalau kamu ada di posisi ini, percayalah, kamu gak lagi ngalami yang gak enak, masih banyak orang yang ngalami juga gak enak dari Anda. Jadi cuma satu, ngucap syukur yang pertama, kembangkan gaya hidup mengucap syukur ini supaya kita terus mengucap syukur. Dan yang kedua, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Hal yang ketiga yang perlu Anda lakukan, gimana caranya mengatasi iri hati dalam kehidupan Anda, yaitu penuhi hati kita, pikiran kita dengan pikiran yang positif. Rasul Paulus menulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci manis didengar, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Filipi 4 ayat 8, saudara. Jadi ketika kita menetapkan untuk bersikap iri hati,
maka kita akan kehilangan sukacita, damai sejahtera, berkat, semuanya akan menjauh dari hidup kita. Tapi ketika kita memikirkan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, yang adil, yang suci, yang semuanya, itu yang Roh Kudus mengajarkan untuk kita mengingat dan terus memasukkan dalam kehidupan kita. Saudara, agar kita dapat mengalami damai sejahtera, kemerdekaan, dan lepas dari iri hati, ayo jangan pikirkan hal-hal yang lain, tapi yang baik, sedap didengar, itu yang kita pikirkan. Kalau saya boleh conclusionkan sederhana, Filipi 2 ayat 5, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi penuhi hati kita dan pikiran kita dengan pikiran yang positif. Saya percaya pikiran yang positif, the best adalah pikiran yang seperti Kristus. Ketika Anda memasukkan pikiranmu seperti Kristus, perasaanmu seperti Kristus, saya percaya tidak akan ada orang yang iri hati. Karena Yesus tidak pernah memikirkan yang jelek. Dia selalu memikirkan apa yang baik, sedap didengar, yang mulia, yang suci. Itu yang dipikirkan oleh Yesus. So kalau Anda mau seperti Yesus, lepas dari semua iri hati, pikirkan yang positif. Masukkan dalam hatimu dan pikiranmu pikiran Kristus dan berjalan bersama Tuhan. Selalu memikirkan yang positif dan yang baik, yang suci, yang sedap didengar, yang mulia. Itu semua yang kita pikirkan. Dan saya percaya kita akan lepas dan menang dari rasa iri hati. Yang keempat, lalu saya akan tutup, saudara, saya akan berdoa buat saudara. Apa yang keempat yang harus kita lakukan? Gimana caranya supaya kita bisa lepas dari yang namanya iri hati? Satu, saudara, yang keempat ini bukan berarti yang terakhir, tapi ini juga yang sangat penting, bahkan yang paling penting menurut saya, yaitu berdoa dan minta hikmat daripada Roh Kudus. Berdoa dan minta hikmat Tuhan. Ketika hati mulai panas, ketika kita mulai kelihatan kok kita ngiri sama orang, berdoa. Jangan malah mencari pembenaran diri, tapi akui di hadapan Tuhan, minta Tuhan memberikan hikmat. Karena saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan membersihkan semua pikiran dan hati kita. Doa dan minta hikmat. Minta Roh Kudus memenuhi hati kita, pikiran kita, sehingga kita nggak dipenuhi, dikuasai oleh iri hati, hal-hal yang duniawi. Karena saya percaya orang yang hidup dalam roh akan memikirkan hal-hal yang roh. Tapi orang yang hidup dalam daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan iri hati adalah perbuatan daging. Dan itu sebabnya kenapa saya katakan berdoa minta hikmat. Minta hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saya percaya Roh Kudus adalah roh yang kudus, yang suci. Dan dia gak akan pernah berpikir untuk iri hati. Tapi justru Roh Kudus akan berpikir yang positif seperti Kristus. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Kejar dia. Terus masuk dalam hadirat Allah. Karena saya percaya ini is present. Semua yang tidak baik, semua yang tidak benar, semua yang tidak kudus akan dibersihkan Tuhan. Saya tahu bahwa iri hati adalah sesuatu yang kedagingan, sesuatu yang duniawi. Itu sebabnya kita harus lawan dengan hal-hal yang roh, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Minta berdoa sungguh-sungguh, minta pikiranmu dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. That is the best way supaya kita lepas dari semua iri hati. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Sorgawi, aku berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, penuhi setiap kami. Pikiran dan hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kami berdoa Roh Kudus bergeraklah hari ini, bekerjalah atas seluruh kehidupan kami. Penuhi seluruh kehidupan kami, terutama hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus. Sehingga dibuang semua hal-hal yang tidak baik. Yang iri hati, dengki, semuanya dibersihkan dari kehidupan kami. Tuhan, kami mau hidup kami benar-benar memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Mampukan kami dan penuhi Roh Kudus, biar kami tidak ada iri hati. Kami membuang semua iri hati dalam hidup kami. Justru Tuhan ajar kami Roh Kudus ketika kami melihat orang lain lebih dipakai, kami melihat orang lain lebih dahsyat, lebih diberkati, kami belajar untuk ucap syukur dan terus jagai berkati mereka. Dan ajar kami untuk tetap rendah hati, tidak sombong, tidak pernah membandingkan diri kami dengan orang lain. Karena kami tahu kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah. Kalau kami ada di satu titik ini, kami tahu itu karena Tuhan. Dan Tuhan, biar kami selalu senantiasa memikirkan apa yang baik, yang sedap didengar, yang suci, yang mulia. Itu yang kami pikirkan, seperti Engkau berpikir Kristus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi penuhi pikiran kami dengan pikiran Kristus.
Di dalam nama Yesus, I bless your people. I speak life, healing, restoration, and breakthrough in the name of Jesus. Terima kasih Bapak. Aku berdoa biar kami semua dilepaskan dari iri hati. Tapi kami Tuhan selalu mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Sekali lagi I just remind you, jangan pernah memberikan sekecil apapun kesempatan untuk hidupmu dikuasai oleh iri hati dan iri hati masuk dalam kehidupan Anda. Jangan iri dengan siapapun, karena iri hati tidak bisa menambahkan apapun yang ada padamu, justru menggerogotinya dan membuat itu hilang dari kehidupanmu. So jangan pernah iri hati, ucap syukur sama Tuhan dan percaya setiap kita punya berkatnya, punya semuanya sudah Tuhan atur yang terbaik. Dan selama kita terus rendah hati, saya percaya Tuhan akan bawa kita terus moving forward bersama-sama dengan Tuhan. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.